di manajemen konstruksi 1/4 dan saya sendiri di Komponen Rumahan dan saya di Kualitas Selanjutnya. Saya Vidya Maidela. Saya Adi Manuel Bakri. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu manajemen konstruksi untuk halayak umum yang tidak mengetahui apa sebenarnya posisi dari manajemen konstruksi. Nah, masyarakat umum seringkali menilai bahwa manajemen konstruksi adalah seorang yang memiliki kemampuan memanajerial suatu proyek, memanajerial seperti orang yang berasal dari fakultas ekonomi, mendata dan menyusun anggaran biaya, lalu membuat rancangan dari pekerjaan setiap harinya. Nah, sebenarnya manajemen konstruksi ada posisi yang lebih daripada itu. Manajemen konstruksi adalah cabang dari teknik sipil di mana manajemen konstruksi harus mampu memiliki beberapa keterampilan seperti keterampilan memimpin yang sangat baik, lalu keterampilan membaca laporan hasil pengujian material ataupun laporan hasil observasi lapangan. Seorang yang manajemen konstruksi juga harus mampu meneliti dan bersiap atas segala masalah yang akan mungkin terjadi dalam suatu proyek konstruksi. Misalnya ada pertentangan antara tukang dengan mandor atau ada permasalahan dengan penyediaan material. Nah, oleh karena itu, manajemen konstruksi bukan hanya seorang ahli dalam mengatur atau menghandle segala pekerjaan, tetapi manajemen konstruksi adalah seorang ahli dalam bidang teknik sipil yang memiliki kemampuan manajerial sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, dalam beberapa proyek besar, manajemen konstruksi adalah suatu jawaban yang tertinggi untuk mengatur berjalannya suatu proyek. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tugas di manajemen konstruksi. Yang pertama, menyusun rencana kerja dan jadwal proyek seperti membuat timeline proyek menggunakan Microsoft Project dan menentukan urutan pekerjaan seperti pekerjaan tanah, pondasi, struktur, dan lain. Yang kedua, mengadakan rapat koordinasi mingguan untuk membahas progres mingguan, kendala di lapangan, dan rencana kerja untuk minggu berikutnya. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan monitoring untuk memeriksa apakah progres pekerjaan di lapangan sesuai dengan rencana waktu progres fisik dan laporan yang diberikan oleh tim ahli dan pengawas. Yang keempat, mengendalikan biaya proyek dan memastikan tidak terjadinya pemborosan atau penyimpangan biaya jika kontraktor mengusulkan perubahan material. Manajemen konstruksi juga akan mengevaluasi dampaknya terhadap biaya dan kualitas konstruksi. Yang kelima, melakukan pengecekan kualitas untuk memastikan apakah mutu beton diameter baja tulangan cat keramik tersebut sesuai dengan hasil uji di laboratorium dan rancangan material yang dibuat. Yang keenam, menangani permasalahan teknis di lapangan seperti perdebatan tentang desain antara arsitektur dengan kontraktor dan perdebatan antara tukang senior dengan mandor. Yang ketujuh, menyusun laporan mingguan dan bulanan serta melaporkan perkembangan proyek kepada owner. Manajemen konstruksi yang pertama, MK berfungsi untuk memastikan semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, MK berfungsi untuk menjaga agar biaya yang dikeluarkan tidak membengkak dari anggaran awal. Yang ketiga, MK berfungsi untuk memastikan setiap tahapan pembangunan sesuai dengan standar teknis dan kualitas yang ditentukan. Yang keempat, MK berfungsi untuk mengidentifikasi potensi masalah apa yang terjadi di proyek dan dapat mengambil langkah pencegahan. Yang kelima, MK berfungsi sebagai penghubung antara pemilik proyek, konsultan, kontraktor, ataupun pihak lain yang berhubungan dengan proyek. Yang keenam, semua aktivitas proyek dicatat dan dilaporkan oleh MK kepada pemilik proyek sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang ketujuh, MK adalah tenaga ahli yang profesional dan menjadi wakil objektif di lapangan proyek. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari manajemen konstruksi. Tujuan dari manajemen konstruksi adalah untuk mengelola dan mengawasi berjalannya suatu proyek konstruksi agar efektif dan efisien. Beberapa tujuan manajemen konstruksi antara lain adalah penyelesaian proyek konstruksi, pengendalian biaya, kualitas pekerjaan, keamanan dan kesehatan, serta keberlanjutan proses konstruksi ataupun bangunan yang sudah jadi.